iya gue mau ke atas gitu kan. Terus dia bilang gini, loh kan lu tadi di situ. Astaga. Di studio. Ada yang nyerupain Manik? Ada yang menyerupai aku. Di atas? Di atas, di dalam studio. Yang aslinya? Dia tuh gak gebek gitu, dia tuh yang, hah? Kaget banget lihat gua dari bawah gitu. Gitu. Iya. Kalau biasalah anak waktu itu gak ada duitnya, tiket juga kurang. Cerik kita tuh di hadapan manajernya. Manajernya Naif. Jadi maaf, jadi si tiket belum laku. intinya bayarnya teh mending gak bisa. Oh jadi seorang Manik itu pernah ngutang. Utang event gue. Apa itu, Tuh Nek? langsung. Jadi di dalam headphone itu kan gue lagi nyanyi take vokal misalnya selepas kau pergi. Aduh enak lagunya. Nyanyinya enak. Terus ada suara apa Di itu? sini teh ada yang nyanyi, Nyanyi apa? bukan suara double ya, tapi emang Nyanyi lagu nyanyi suara ngahaluang aja perempuan. nggak jelas lagu apa. Dulu Indonesia tuh Tarik Jabrik. Aduh. Gimana kabarnya Kapten Kibil? Aduh, Itu gimana sumbernya dari ceritanya? mana? Katanya bener dulu. Katanya sempat deket sama Kapten. Aduh. Halo sahabat Martabas, selamat datang di podcast di mana kita nggak hanya ngobrolin artis tapi juga ngomongin sisi lain dari industri musik ini yang jarang kita bahas ya guys. Gue Yeri, mari kita bahas. Hari ini kita kedatangan tamu suaranya pernah jadi anthem patah hati ya. Au. Generasi awal 2000-an lagunya hits banget. Mungkin pada tahu nih. Mungkin zaman sekarang juga banyak yang udah denger sih ya. Mungkin masih denger ya kayaknya ya. Judulnya Selepas Kau Pergi. Suaranya tuh lembut banget nih. Salah satu vokalis ini lembut banget. Pokoknya pasti orang-orang terutama yang lama sih, yang lama ya. Masih ingat dengan suaranya nih. Kita panggil langsung aja Manik Laluna. Manik apa kabar Manik? Aduh baik. Tadi tuh aku beban loh Yeri bilang. Kenapa? Apa namanya suaranya lembut gitu ya. Nanti pas ngobrol, emang iya kan? aku tuh nggak barak kataknya itu loh. Suka bikin kaget. Tapi kalau orang-orang denger teh nih di lagunya kan soft banget. Aduh. Langsung nyeredet hati teh. Waduh. Ini banyak banget orang-orang tahu lagu Laluna sebenarnya, terutama di era angkatan kita tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya. Tapi mungkin nggak semua tahu gimana nih Manik sendiri mulai perjalanannya nih. Maksudnya Manik tuh karirnya berangkatnya dari mana, terus apa sih titik balik yang membuat Manik yakin ngambil jalur musik saat itu gitu. Waduh. Oh, gue udah yakin nih gue harus gue main musik deh. Nah, gitu. sebenarnya mah nggak ada sebuah ini ya cita-cita atau apa gitu kan ya di bidang musik gitu kan ya. Seperti Yeri tahu juga ini jadi agak-agak ke belakang gitu ya cerita-cerita. Kalau aku tuh anak vokal grup sih. Oh di iya, SMA 1 dulu. SMA 1 Bandung. Bareng sama Meli juga. Sama Meli Mono. Meli Mono. Sekelas? Enggak dong. Oh tentu saja tidak. Oh, tentu saja tidak. Tidak. Oh, emang? Dia adik kelas. Oh, adik kelas. Nah, aku tuh ketua VG-nya Semansa. Oh iya, waktu iya, itu. iya, Terus iya. Meli tuh adik kelas. Tahun berapa nih kita nih? Itu tahun kalau lulusan saya 97. 97. Ini tuh kamu sengaja ngejebak aku pertanyaan. Enggak. Oke, terus. Ya udah terus jadi ketua VG gitu Ketua kan. VG, Terus ya. habis itu ya Meli juga sama, dia ketua VG di angkatannya. Oh, Meli itu ketua Ya, vokal grup juga. Iya betul. Jadi tapi Dirijen, bukan ya? iya nggak selalu. Nggak pakai dirijen sih kalau vokal grup. Ya. Nah udah gitu Oke, ya terus? udah terus jadi suka latihan kan. Oke. Termasuk ketika itu aku pertama kali ketemu Yeri, mungkin Yeri mah inget nggak tahu enggak ya? Pernah ketemu sih dulu. Kan? Gue tuh sempet kalau gue sih anak 20 ya, dulu kan, SMA 20. Cuman sempet waktu itu datang lah ke vokal grupnya SMA 1 kalau nggak salah ya zaman Iya itu pokoknya ya, kalau nggak salah. intinya gimana caranya tuh lupa ya itu juga dikenalin. Kalian masih T5 awal kali ya atau Iya. cuman kalian berberapa gitu termasuk Victor almarhum waktu itu. Iya. Ngajarin si VG Semansa. Laluna. Vokal grup Laluna. VG Oke. Semansa yang Oke. mau tampil di perpisahannya
kita SMA gitu. ya. Berarti mana kelas 3 saat itu? Kelas 3 saat itu. Terus kita latihan di studionya Raf gitu ya. Oh iya. Dan waktu itu diajarin lagu Hold Me Now. Oh, aduh. Anak lama mah tahu lagu itu. Beberelean dulu makan suaranya bener, gitu. Bener. Sama Via ya teman kita juga. Oh Via di mana ya sekarang ya? Di Jakarta kayaknya. Jakarta ya. Dulu yang aku tahu dia sempat jadi sama timnya dulu Kang Dul Sumbang ya. Oh iya betul. Kalau nggak salah ya. Pokoknya itu tuh semua vokal grup awalnya, terus sampai akhirnya ya mulailah pokoknya referensi anak vokal grup zaman itu mah ya memang R&B, Boyz II Men, Mariah Carey, Celine Dion ya gitulah standar ya. Jadi suara juga pengen kayak gitu. Iya. Nah tapi di tengah-tengah perjalanan terus aku jadi panitia juga Basar lah waktu itu pentas seni. Pentas seni. Pensi. Kalau dulu Bazar. Rame banget ya. Zaman itu pensi ya. Zaman rame banget. Nah di situ dan sesuai dengan zamannya tahun 96 97 gitu. Itu tuh band-band indie lagi merebak juga gitu kan. Tapi itu tuh kalau nggak salah band indie tuh baru masih tren awal-awal ya kalau nggak salah. Tren awal juga ya. Tahun 90-an tuh ya. Terus waktu itu belum seramai sekarang. Belum seramai sekarang. Waktu itu Pure Saturday yang jadi pionir lah di Bandung gitu kan. Mereka juga dulu Bangku Taman. Bangku Taman Jogja. Nah kayak gitu-gitu. Terus Oh iya. Terus kenapa? Oke. Jadi ulangin nih. Ulangin ya. Lanjut deh. Terus. Terus udah gitu aku jadi panitia, ketemulah sama anak PS waktu itu. Paduan suara. Pure Saturday. Oh, PS juga. Bener juga itu. Tapi kan bener juga ya. Bener PS juga. Nah, habis itu nama Pure Saturday ketemu. Ya, Pure Saturday ketemu. Nah, aku tuh mulai gini, kok enak ya si genre lagu yang ini gitu. Terus waktu itu kan Alternative Nation di MTV juga lagi kenceng banget lagi kenceng. Pokoknya tiba-tiba tuh aku kayak ganti haluan gitu. Kok mulai cocoknya tuh sama yang ini ya gitu daripada si R&B dan lain-lain yang menjadi referensi vokal grup itu. Berubah. Pelan-pelan berubah, tiba-tiba jadi ngefans banget sama Pure Saturday lah ya intinya. Iya. Terus enak sih Pure Saturday, enak banget. Udah gitu di tahun-tahun itu juga keluar, setelah itulah ya, ada Romeo and Juliet film. Romeo and Juliet. Leonardo DiCaprio. Iya benar. Itu soundtracknya udah mulai kayak Radiohead, terus ada The Cardigans. Mendengarkan The Cardigans itu kayak menemukan yang lagunya apa sih? Gitu. Love me, say it. Aduh, kan? Ingat zaman muda ini. Terus di zaman itu juga banyak band-band yang mulai nih band indie pop, Britpop gitu-gitu kan. Yang cewek-ceweknya biasanya memang yang suka nyanyi tapi nggak punya vibra yang berlebihan. Itu cocoknya dengan begitu. Sementara Manik mah vibranya ada. Nah justru itu ya. Jadi pas The Cardigans itu banyak yang bawain. Jadi nggak cuma aku doang. Ada si ABCD lah ya gitu. Nah banyak ya. Nah karena aku anak VG, jadi ketika love me, say that you love me. Nah enakan ya sebenarnya. Vibranya tuh dapet ya. Jadi semua tuh mah ini personnya Bandung cina. Disitulah aku mulai ya. Si Gana karena gini, kalau vokal-vokal yang ya sejenis itu teh banyak yang bagus-bagus. Aku mah gak akan kekejar si Gana beberelean yang too much itu gitu ya. Beberelean. Mau tahu istinya beberelean apa artinya? Jadi aku teh itulah memilih si jalur ini gitu. Nah secara kebetulan tadi pertanyaannya itu kan maksudnya kenapa jadi ke itu titik baliknya ke sana. Titik baliknya. Nah, terus udah gitu ya mungkin entah gimana aku masuk Unpad waktu itu. Di si kampus itu ketemu sama basisnya Pure Saturday. Tapi udah kenal juga kan. Bukan basis, gitaris. Tapi itu satu kampus, kakak kelas juga. Terus ada acara di kampus, gegembrengan lah. Aku tapi masih bawain macam-macam kayak Torn. Kan pada saat itu banget. Natalie Imbruglia. Di salon. Terus rambut juga udah mulai gitu-gitu lah ya. Sempet begini rambut. Gini atuh. Kibas poni ya. Nah, udah gitu. Enggak coba gitu lagi nih. Enggak coba gitu udah lagi. Udah pakai hijab diginiin hijabnya.
Terus habis itu teh ya udah nyanyi. Si Toep lihat kan, karena kita lagi jam ngejam aja di gitu. Unpad tuh ya? Di Unpad, Okay. di Sastra. Terus udah gitu dia bilang kita tuh mau bikin album kedua waktu itu. PS. Nick mau nggak bikin vokal? Backing kata dia vokal. Oh gitu. sempet backing vokal PS. Backing vokal PS di album kedua. Album kedua. Album yang hitsnya ini ya. Bangku Taman ya? Bukan. Di Bangku bukan. Waktu itu teh aku bawain di Pathetic Waltz namanya. Oke. Nanti carilah ya. Terus itu yang menjadi titik balik layar di situ tuh kayak wah udah mah aku teh ngefans sama si PS walaupun kenal gitu ya, tapi diajak juga ke situ dan itu teh rekaman pertama lah seumur hidup gitu kan. Pertama kali itu rekaman sama PS berarti. Sama PS. Ya udah dari situ mah. Udah aja dari situ. Udahlah pengen. Gua kayaknya pengen deh main di dunia ini gitu, dunia gitu. musik gitu. Terus ada Cherry Bombshell waktu itu juga. Tahu. Butuh backing vokal tapi panggung waktu itu jadi. Buat di panggung. Sempat jadi backing vokal. Cherry Bell. Cherry Bell. Iya gue kebelit. Namanya mirip bro. Mirip banget namanya. Cherry Bombshell sama Cherry Bell. Maklum gue kan anak milenial. Iya bener ini. Aduh bener. Otak milenial langsung ke Cherry Bell. Yang dadahnya gini tuh ya. Gini. Terus kenapa ya zaman kan Manik tuh awalnya kan dari vokal grup juga ya nih kan. Setelah tadi perjalanan sampai akhirnya sampai ke sana terus pernah kebayang nggak sama Manik gitu kenapa ya zaman dulu tuh vokal grup tuh hits banget. Nah, terus rata-rata penyanyi yang banyak di industri itu dulu tuh banyak jebolan vokal grup, paduan suara. Kenapa sekarang jarang ya yang begitu ya? Nah mungkin kenapa ya? Trennya mungkin nggak ini ya. Aku juga memikirkan itu gitu. Sempet lah beberapa kali tuh sekarang kita jadi juri ya. Iya. Kita sempat jadi juri kemarin. Sempat jadi juri juga kemarin bareng. Barengan sama Bapak Dikta. Si Bapak Dikta itu. Jadi emang ya terus kan jadi kepikiran juga nggak ya kenapa tren anak sekarang tuh nggak VG gitu karena dulu tuh kayak ajangnya tuh cuma di situ gitu. Betul. Kayak aku sama ini aja sama Mala Numata. Oh si Mala. Sempat jadi adik kelas kan 20. Terus pindah tapi gara-gara kalah vokal grup di kita, dia pindah ke yang menang gitu. Oh, gitu sih Eta. Sampai pindah sekolah loh Mala. Mudah-mudahan nonton si Mala. Nanti malah harus ngobrol di sini ya. Sekarang udah jadi orang label dia. Oh iya benar-benar. Label besar. Nah itu tuh bareng satu sama Mala. Sama Mala tuh ya bertanding kita di Saparua waktu itu. Ya mungkin tren aja sih. Trennya udah nggak ada kayaknya sekarang ya. Terus animo orang untuk bikin festival vokal grup tuh udah jarang ya sekarang? Udah jarang. Tapi kalau nggak salah sih di tiap sekolah masih jadi ekstrakurikuler masih ya. Gitu. Mungkin untuk lebih ke kepentingan sekolah ya, acara sekolah. Bawain himne pada saat upacara mungkin bukan seperti itu. Bukan untuk jadi tanding gitu. Udah jarang sih memang. Mungkin karena ini juga ya ya teknologi juga kali ya. Kalau dulu kan kayak semakin kita tuh nggak tahu caranya gimana untuk tampil gitu kan, jadi berusaha sendiri segala macam. Iya benar. Kalau sekarang kan bisa pada sendiri aja. Sendiri gitu. Sekarang mah gitu. Padahal senang zaman dulu loh, enak banget. Tapi kayak dulu. Mungkin gak sih untuk kembali lagi? Susah sih nih. Susah ya. Attitude-nya juga anak sekarang udah beda kali ya. Nah, sekarang udah anak-anak lebih nikmatin di platform sekarang, betul, jadi udah nggak terlalu, jadi kayak hidup sendiri sih zaman sekarang yang gue lihat gitu. Ya udahlah. Nah terus bisa jadi vokalis La Luna, gue mah ceritanya ini ini juga banyak ceritanya. Aku bandnya nggak langsung La Luna. Enggak. Oh sebelum Luna ada berapa band? Sempet 3 kali ya. 3 band. Satu namanya hiji deui naon ya, lupa aku. Itu mah sempet kita karena udah jalurnya itu ya. Alternatif dan lain-lain gitu, pop, Britpop dan lain-lain. Aku tuh sempet diajakin Macadamia. Oh Macadamia. Karena vokalisnya waktu itu cabut gitu ya, si Rere Macadamia. Oh iya. Tapi waktu itu kami tuh manggung. Band Bandung juga ya itu ya. Bener. Manggungnya tuh ini ya dulu kayak di bukan Topas seberangnya lagi. Aduh saya nggak tahu Topas apa tuh. Topas mah di Jalan Pasteur di Bandung. Depannya tuh ada Grand Aquila. Grand Aquila, iya iya benar. Ada kafe bawain, jadi kan mungkin hari R&B, hari berikutnya hari Rabu atau Kamis gitu itu alternatif. Jadi aku ngisi di situ. Ya bawain lagu-lagu itulah pokoknya. Nah di situ jadi
Ya dari situ terus ada gitu, ada satu band lagi yang benar-benar bawain The Cardigans, itu mah On the Blue adalah nggak sempet rekaman. Enak banget tuh Cardigans. Itu juga akhirnya kita ya bisa manggung-manggung di acara komunitas ya kalau dulu. Iya. Mulai itu skena-skenaan ya zaman itu ya, mulai rame tuh. Betul. Rame akhirnya. Jadi ada Naif waktu itu. Naif tuh sebagai band Jakarta yang diundang ke Bandung, kayak gitu-gitulah. Dia tuh keren-keren zaman itu tuh, band skenanya gila. Banyak lah pokoknya yang kayak gitu-gitu, sampai akhirnya tuh ya itu banyak yang, ya mungkin kalau dulu tuh kan trennya gini ya Reh, bawain, jadi setiap band Britpop aja, itu tuh punya spesialisasinya kan. Iya. Ada yang khusus bawain misalnya Morsi gitu. Iya. Atau apalah gitu, ada yang Blur, ada yang Oasis, bener. Segala macam itu semua punya spesialisasinya gitu. Ya aku juga termasuk yang beda loh kalau zaman sekarang nggak gitu sekarang, kenapa ya? Cuman yang sekarang itu kan justru kreativitasnya di cover ya. Iya, benar. Yang jauh dari ini aslinya. Kalau dulu kita dimirip-miripin banget. Iya. Bikin lagu sendiri tapi ya zaman dulu waktu itu malah belum sempat. Masih cover tapi aja harus semua. Yang paling mirip dianggapnya jago gitu. Jago aja. Mirip-mirip. Kalau enggak bawain yang enggak terkenalnya. Jadi album yang pokoknya tidak ini gitu, tidak dirilis atau pokoknya jarang dibawain aja. Gitu. Dulu mah kalau si skena itu ya gitu. Iya. Jadi bawa-bawain ya udah akhirnya ini deh. Nah terus pas ke Laluna gimana ceritanya? Nah, lalu ke Laluna akhirnya gini. Aku manggung sama On the Blue, anak-anak itu dulu bandnya Nasi Putih Setengah namanya. Kalau Kamarana tuh ya namanya tuh ya. Dalam kurung teu wareg. Iya. Wataknya bareregang dulu Pak ya. Aduh. Terus udah gitu kita manggung, ya sering bersinggungan kan. Dan kebetulan si Nasi Putih Setengah itu drummer itu Boyan, itu semansa juga. Oh Boyan Nasi Putih Setengah. Nasi Putih Setengah kakak kelas. Iya, salah satu yang ada di Laluna ya. Drummer. Terus udah gitu, aku keluar dari On the Blue, lupalah karena apa gitu ya. Terus si Boyan juga kalau nggak salah Nasi Putih Setengahnya lagi off dulu lah gitu ya kan, karena masih pada kuliah juga ya. Iya. Off dulu Nasi Setengahnya ya. Nasi Putih Setengahnya. Si Nasi Putih ini, terus udah gitu. Cerbom waktu itu bukan Cherry Bell, Omat ya. Bukan. Omat. Omat, bukan Cherry Bell. Si Cerbom itu rekaman album kedua ke Buletin Indosmar Sakti waktu itu. Oke, Cherry Bomb Cell. Terus di Indosmar ya. Indosmar waktu itu. Jadi ya mungkin Boyan dan teman-teman juga kita cobain yuk. Dulu mah kan Bandung ada yang maju ke Jakarta satu, nitip tuh semua si demonya. Buru dulu aja kan. Nitip demo gitu. Terus ya si Boyan mulai ngajakin gitu. Nih kita tuh pengen bikin band baru gitu ya. Terus udah gitu tapi pengennya tuh apa ya? Sekarang mah langsung lagu sendirilah gitu, nggak usah bawain lagu orang lagi. Oh iya boleh lah ayo gitu. Ya udah akhirnya kita cobain. Bikin masukin demo ke nitip tadi. Ternyata dari sekian banyak anak Bandung yang nitip ke Cerbom itu. Si Laluna yang kepilih sama Bang Jerry Bidara tuh. Bosnya Indosmar Sakti. Gitu. Ya, berapa lagu waktu itu kirim demo nih? Cuma 3 kalau nggak salah deh. 3 lagu. Masuk suka. Salah satunya yang sudah yang jadi hits. Tidak. Nggak ada satu. Enggak. Itu nanti harus tanya lu itu prosesnya yang hitsnya kapan tuh? Nah. Soalnya itu sebenarnya jadi belum si hitsnya tuh belum dikirimin demonya. Belum. Tapi mereka udah suka ya? Udah suka aja karena emang yang ngirim mungkin waktu itu vokalisnya cowok semua kali ya atau gimana. Bener. Nah ada faktor ini juga sih kalau gue bilang mungkin jalannya harus seperti itu gitu ya dan apa ya? Jadi waktu kuliah si kampus jurusan gue itu bikin event, bikin bazar tadi ya. Enggak sih bazar. Lebih ke panggung sih ya. Panggung ya. Kita ngundang Naif waktu itu. Nah, Naif juga masih ya baru-baru lah ya. Baru-baru banget. Si Naif itu itu sebenarnya emang yang mau gua tanyain nih. Apa tuh? Masalah Naif. Aduh, apa ya? terus. Jadi si Naif itu diundang. Terus kan ya zaman dulu namanya juga masih mahasiswa ya. Iya, benar. Kita tuh panitia cewek semua. Waduh. Taunya di cewek semua. Kok bisa? Ada yang cowok-cowoknya kurang bermanfaat ya waktu itu ya. Gak kreatif nih cowok-cowok zaman itu nih. Terus udah gitu
kita tuh ngejemput pokoknya di satu titik tuh biasalah anak waktu itu nggak ada duitnya, tiket juga kurang. Cerik kita tuh di hadapan manajernya. Manajemen Naif. Jadi maaf, jadi si tiket belum laku. Intinya bayarnya teh mending nggak bisa. Oh jadi seorang Manik tuh pernah ngutang. Event gue. Terus gimana itu ceritanya kapan? Dikerukeun eta teh ya si uang yang terkumpul. Biasanya mah suka pada ditodongin handphonenya gitu. Gitu. Belum zaman belum zaman ya. Belum. Handphone belum ada ya. Makanya telepon rumah di Bararawa kan gak mungkin ya. Mobil atau motor di Jabal. Boro-boro. Iya, ke Jatinangor aja pakai bis. Di Pati Ukur. Terus gimana itu nyelesainnya? Ya udah terus kan nangis. Ini kan cowok-cowok dong yang masih pada kuliah juga kan mereka tuh gitu. Cowok-cowok nangis juga? Entuh juga. Cuman terenyuh. Terenyuh. Tapi tetap tuh bisa bayar. Bisa. Dan mereka juga tetap harus dibayar. Terus gimana itu? Nah udah ya, pokoknya kesimpulannya di hadapan anak-anak Naif kita nangis. Nah ternyata Naif itu labelnya adalah Indosemar Sakti Buletin. Oh. Jadi Bang Jerry waktu itu ya si produser kita. Si produser itu tuh gini. Jadi Naif tuh bukan independen. Bukan independen dulu asalnya. Kita taunya independen loh, indie gitu. Sampai lagu mengapa itu tuh masih Buletin. Masih Indosemar Sakti. Nah, jadi memang waktu itu si Indosemar Sakti tuh ngambilnya unik-unik lah. Netral. Oh iya, bagus. Tahu nggak sih plastik? Plastik tahu. Terus plastik itu Ipang Lazuardi. Terus udah gitu Naif. Nah, yang satu lagi yang uniknya ceweknya Cerbom dan Laluna. Okay. Terus biasa. Itu Laluna udah di Indosemar? Ya belum kan belum. ini. Baru mau tuh. Okay. Terus tiba-tiba gini katanya tuh si produser tuh bilang gini, kan gue setumpuk tuh ya lab demo katanya tuh yang isinya proposal semua kan, ada foto bandnya, personilnya siapa aja kan dulu mah gitu ya zamannya teh, sama kaset demo. Dikasihin tuh ke anak-anak Naif yang kebetulan waktu itu sudah album ke-1. Nih coba lihat sama lu semua gitu kan. Kalau nggak salah ceritanya gitu. Pas dilihat salah satunya nih yang udah gua pilih tuh ini gitu kan. Terus? Pas lihat proposalnya si Laluna, lah ini kan si Manik, si anak panitia yang nangis itu. Langsung jadi akhirnya? Ya jadi maksudnya ada, oh lu kenal. Nah kan dari situ tuh ya ini kemarin mengundang kita lah segala macam. Intinya jadi ke poin gitu ya. Jadi akhirnya oh ya tapi setelah didengerin oh ya oke juga memang gitu. Jadi ke notice gara-gara event nggak bayar. Karena khawatir. Boleh dicoba tuh strateginya. Perempuan manfaatkanlah tangisanmu ya. Ternyata tangisan membawa berkah ya buat loh. Laluna ya. Ya gitulah salah satu ceritanya gitu. Akhirnya masuklah di industri dengan album pertama hitsnya yang Penggalan Kisah Lama ya. Iya. Itu juga meledak banget. Kita tahu, kita pernah jadi pembukanya. Segan. Iya di Jakarta di Taman Ria pernah ngebuka Laluna. Laluna lagi kenceng banget. Aduh. Gitu. Tapi katanya ini Manik tuh setelah di Laluna tuh sempat ngundurin diri nih. Sempat ngundurin diri tahun 2015 ya. 2015. Kenapa nih? Waktu itu ada ini aja sih. Apa ya bisa dibilang ya gue juga memutuskan pengen pakai hijab gitu ya. Jadi hijrah waktu tahun 2008 ya. 10 tahun lalu ya. Hijrah penampilan lah ya. Pengen pakai hijab dan apa gara-gara dijadiin ambasador hijab bukan ya. Bukan dan ya. belum. Bisi gitu. Enggak. Jadi enggak, terus udah gitu dan lucunya pas mau pakai hijab aja, itu gue bukan ngomong dulu sama suami, tapi sama anak-anak Laluna. Oh, gimana ya? Dikasih tahu? Belum dikasih tahu waktu itu malah. Tuh datang pakai hijab, naon nih suami teh gitu. Siapa kamu? Jadi gak kenal deh. Terus gimana? Jadi akhirnya ya maksudnya nanya dulu tuh gini, gimana ya gue pengen pakai hijab gitu ya, sudah ada panggilan nih gitu kan. Tapi kayak nggak cocok ya, maksudnya sama band gitu kayak kurang gitu ya kan, karena dulu waktu itu belum tren juga gitu berpenampilan dengan hijab gitu kan. Kesini kan baru ini ya, bahkan sampai ada yang akhirnya mengorbankan bandnya gitu zaman sekarang. Nah udah saat akhirnya itu nggak tahu. Waktu itu belum sampai akhirnya nggak apa-apa kata anak-anak. Waktu itu mengharukan juga sih anak-anak. Iya kalau Manik hijrah gitulah ibarat katanya ya. Ya kita juga sama deh gitu. Akhirnya bikinlah lagu yang udah sekarang kita nggak galau-galauan lagi. Mari kita buat
ini dan religi. tapi ke bimbo ogenya. Jadi solawat nih sekarang Laluna jadi solawat enggak ya? Enggak, tapi lebih ke jadi positif lah gitu. Oh, lebih positif. Hal yang positif ya. Betul, kayak memotivasi orang kali ya. Tapi nggak jadi Mario Teguh juga ya. Oh, enggak ya. Enggak, tapi pokoknya ada motivasi lah. Teman-teman. Mario Teguh. Terus. Ya, terus udah gitu akhirnya ternyata digandeng lah menjadi brand ambassador Salah satu brand hijab. Iya. Nah, tapi perjalanannya belum selesai. Ternyata aku juga mungkin ini ya ada sebuah keresahan karena anak-anak waktu itu masih kecil, masih bayi. Oh, anak-anak. Jadi itu gua udah nikah ya, udah ya. Udah nikah. Jadi gua tuh punya sedikit kebingungan menjadi peran lah ya, namanya juga perempuan ya. Walaupun udah disadari juga anak-anak juga sudah mempersiapkan lah, ibaratnya kalau kita punya vokalis perempuan itu pasti ada resiko. Betul. Dia akan keluar mengundurkan diri karena punya peran baru. Betul, gitu ya. Betul. Mungkin banyak yang banyak yang bisa memainkan peran itu ganda dengan inilah ya, dengan luas gitu ya. Tapi waktu itu gue sih kurang ya. Buat Manik, itu suatu challenge banget. Challenge banget nih, harus gimana ya gitu ya. Nah, jadi kayak akhirnya tuh kok tiap gue dapet panggilan manggung dikabarin nih tanggal segini bisa nggak manggung, itu gue tuh nggak seneng gitu. Jadi aduh capek nih, gue mesti bawa anak-anak, packingnya lebih gila. Terus sempat dapat momen manggung nggak suka dengan manggung. Iya, jadi nggak enjoy gitu. Enjoy. Pikiran tuh kemana-mana. Walaupun waktu itu pertama kali jadi ibu itu gue sempet baru 3 minggu kali ngelahirin, itu langsung manggung. Itu juga ada momen gitu. Jadi orok lagi kokoceakan. Waduh, apa itu kokoceakan? Apa itu bahasa kokoceakan ya? Oke, terus. Iya, itu tuh ya, tapi untungnya suami support gitu ya. Dia selalu jadi support system yang oke lah. Iya, ngedukung. Orang tua juga ada kan. Jadi kadang-kadang suka dititip atau gimana lah, pokoknya cuman tetap aja gitu. Tetap hati nggak ngasih kayak aduh kayaknya. Tapi itulah yang akhirnya memutuskan untuk akhirnya sempat resign dulu dari dari Laluna. Bahkan ya pokoknya gue kayaknya udah ya gitu. Ini gitu. Terakhir kita manggung waktu itu ngobrolnya tuh di hotel di Surabaya waktu itu manggung terakhir. Surabaya. Jadi tangisan gue di lagu terakhir Selepas Kau Pergi, terakhir di panggung itu nangis beneran. Nangis bukan karena menghayati lagunya, jadi gue tuh emang aduh ini lagu panggung terakhir gue gitu. Tapi katanya tadi males manggung gitu, tapi sedih ya? Sedih gitu. Tapi ya pasti sedih lah ya, karena udah waktu itu hampir 15 tahun gitu. Iya benar. Kita bareng-bareng kan, itu tuh nggak mudah ya. Nggak mudah banget. Nah terus akhirnya berapa lama nih itu sampai akhirnya resign dari dan terus balik lagi nih kan? Balik lagi. Itu triggernya mungkin pas pandemi ya. Oke. Terus anak-anak juga udah mulai gede, kerasa gitu kan. Itu kan cukup panjang ya, 8 tahun ya. Yeah. Anak-anak udah pada gede, udah pada bisa sendiri, ditinggal juga aman gitu. Walaupun kangen ya. Kangen, aduh pengen manggung gitu. Semua bikin genjreng-genjreng secara digital lah gitu kan. Ada yang bikin video manggung ini. Pokoknya kan waktu itu musimnya 2020 gitu ya. Zaman pandemi dong ya? Zaman pandemi. Oh balik lagi aja zaman pandemi Manik teh. Oh gitu. Terus aku iseng genjreng-genjreng sama suami gitu ya. Di posting di IG gitulah. Nah si Laluna mulai gini, si Manik udah mau nyanyi nih gitu. Saat itu Laluna nggak ada vokalis pengganti? Tidak, si Laluna juga susah katanya mencari pengganti. Susah ya? Aku. Ya tuh udah susah tuh nyari yang kayak Manik banget. Susah nyari yang kolot. Tapi ini gue ada pertanyaan satu nih. Okay. Tapi ini agak keluar dari yang tadi. Ya. Nah dengan Manik waktu keluar itu kan alasannya itu. Cuman ada juga yang personil band itu keluar gara-gara hijrah, itu memang katanya memang musik haram gitu. Oh, waduh berat. Pandangan Manik untuk hal-hal itu seperti apa? Ya itu kan perbedaan ini aja. Perbedaan ya. Jadi sebenarnya sih nggak semuanya kayak gitu. Iya. Tapi waktu itu jujur ada beberapa alasan juga selain yang tadi ya. Tentang peran menjadi ibu. Gua tuh pernah di satu sisi gini, menjelang mau keluar yang tadi gue ceritain itu ya ya. Yeah. Jadi ada satu momen gua manggung di acara anak kuliah. Inaugurasi kalau nggak salah sebuah kampus. Ya namanya juga penonton, nggak bisa kita kontrol kan. Maksudnya lu nggak boleh gini ya, lu harus gini, nggak mungkin dong. Ya mereka silakan aja mengapresiasi gitu. Tiba-tiba ada sosok 2 anak muda, 2 mahasiswa lah, yang kebetulan memang mengapresiasi musiknya dengan lah ya, maksudnya dalam keadaan kurang sadar lah gitu ya. Abok. Ternyata
jadi gimana Mabora, ya? Mabora bro. Teh, wah gitu Terus, kan. terus. So aku teh udah manggungnya teh kan pakai hijab ya itu teh Iya, dengan gaya-gaya hijab dia lah udah berhijab pokoknya. kan. Ada perasaan yang, aduh, kok gue tuh dinikmati musiknya diapresiasinya seperti ini ya gitu. Sama Terus anak-anak itu sama ya. anak-anak itu, terus teringat dua makhluk kecil di rumah yang iya. cowok-cowok juga kan. Iya. Di situ tuh gue tuh langsung wah galaunya setengah mati ya. Jadi gue nggak mau kayaknya kalau nyanyi untuk diapresiasi seperti ini gitu. Ya itu juga salah satunya. Jadi banyak gitu faktornya tuh. Dan memang kebetulan memang pengen belajar lebih aja waktu itu gitu. Ya memang trennya pada saat itu secara kebetulan, secara serempak banyak juga band-band indie teman-teman gue yang keluar dari bandnya untuk memilih tidak main musik lagi gitu. Dan memang banyak juga yang si Manik juga sama gitu. gitu. Tapi ya kalau itu mah manggala terserah. Tapi gue nggak pernah statement apa-apa sih untuk itu. Ada juga soalnya anggapan juga dari orang-orang yang ya selama ya walaupun hijrah gitu kan, kan yang hijrah juga banyak tapi tidak meninggalkan bandnya gitu kan. Iya, ada yang punya pendapat bahwa tapi ya selama gua ngasih impact positif sih ya itu mah, ada juga yang begitu ya. Ada juga ya. Ada yang memang benar-benar ninggalin banget. Bener-bener ya gosip kayak Uki ya? gitu kan. Iya betul. Uki Noah. Jadi kalau untuk soal itu sih itu mah mangga balik lagi aja ke lah. Betul, personal aja gitu. Apa yang pengen dihasilkan terutama buat diri sendiri ya Iya, gitu. benar. Iya ya. Iya sih selama maksudnya kayak beberapa band juga kan mungkin sudah momennya hijrah gitu ya. Tapi itu juga perlu untuk istilahnya ya terutama yang cowok-cowok ya. Iya. Itu kan adalah nafkah juga misalnya Betul. kan ya. Karena kan sebenarnya kan bisa jadi mata pencarian soalnya. Kan? Betul ya kenapa Asal tidak melakukan hal yang negatif aja. Nah itu gitu. balik lagi ke orangnya guys. Aduh jadi lembut lagi sih setelah kita seserian itu. Nah yang gue dengar juga nih katanya salah satu personilnya pernah bilang kalau Manik keluar ya udah bandnya mendingan bubar aja katanya, ada yang ngomong gitu. Iya bubar waktu ada. itu. Oh jadi Laluna sempat bubar juga? Sempet ya tapi nggak, kita mah kan nggak resmiin mesti konferensi bikin statement pers. gitu Enggak sih. Tapi emang break memang dulu. break aja karena jadi selama Manik keluar juga break mereka. Break aja. Dan memang ya gitu tadinya gue tuh kayak gini loh ya, ada satu pernah dulu tuh yang bikin mundur untuk keluar itu kalau misalkan gue keluar anak-anak gimana ya gitu. Karena mereka juga sudah menikah dan punya keluarga gitu. Apakah gue teh efeknya kemana-mana ya? Apakah itu teh menjadi menjadi sebuah menghentikan rezeki orang gitu ya. Gue sempat mikir gitu. Ngerasa bersalah dong. Ngerasa bersalah. Okay. Tapi setelah dipikir lagi, emang gara-gara gue kan ada Allah. Iya. Ya gitulah ya. Dan ternyata memang benar gitu. Mereka teh akhirnya rezekinya memang bukan dari Laluna kan. Ya semua ngantor gitu. Ngantor aja pada kerja. Ya udah pada kerja aja. Nah, itu seperti sekarang bapak-bapak pada umumnya. Tapi kan 2020 balik lagi tuh. Ya. Balik lagi ngeband lagi nih Laluna kumpul lagi. 2023 sih. 2023. Baru balik lagi berarti Bener-bener. baru 2 tahun kemarin. Baru 2 tahun kemarin. Jadi dengan kondisi udah pada ngantor. Kondisi pada ngantor dan sebenarnya gini, Boyan itu cuman kayak nyobain aja. Kan kebetulan waktu itu manajemen juga dipegang Mama Boyan ya, si kontak personnya gitu. Nick sebenarnya selama 8 tahun ini kita nggak ada itu, kita nggak ngapa-ngapain itu, sebenarnya ngontak mah selalu ada gitu. Nah 2023 ini kemarin waktu itu nama acaranya Now Playing Fest di Bandung. Now Playing itu main pertama kali. Pertama kali jadi kita reunian yuk gitu. Dicobalah gitu. Terus aku juga ya mau udah posisinya udah kangen pisan ya. Kangen? Wah boleh lah gitu. Posisinya udah kangen? Kangen nyanyi. Laluna apa kangen? Kangen band? Tapi poninya sama gini. Kan poninya udah sama tuh, dulu kan Manik gini juga. Iya benar. Dan tau gak ya, yang lucunya selama 8 tahun itu yang ngeh dan aware gitu ya sama bahwa ibunya itu, nah ini ngomongin anakku, itu penyanyi, itu tuh nggak ada yang ngeh, cuman anak pertama doang. Oh anak tuh nggak ada tahu. Nggak ada yang tahu. Manik tuh seorang artis penyanyi gitu. Penyanyi nggak tahu. Cuman jadi cuman gini aja, si anak pertama juga, mom kan manggilnya momom ya. Mom. Aduh, kata momom. ibu itu. Hati-hati kan ada yang ngoroknya.
Terus mama gimana? Iya mom gitu. Itu kata ibu itu kayak kata mamahnya siapa gitu. Mom tuh terkenal. Artis. Jadi dia tuh bener-bener nggak inilah tapi nggak gitu. Kalau si anak yang pertama, kok anak yang kedua blank banget, nggak tahu banget. Aku nyanyi. Nah pas Now Playing Fest itu aku ajak dia. Ikutan. Dia kaget. Hah? Gedung besar panggung besar. Semua orang nyanyi. Jadi apa gini, nangis dia tuh. Terharu. Jadi pas aku kebalik mamaku artis. Mom, they sing your song. Gitu. Bahasa Inggris satu budak Indung Nasunda ke. Anak sekarang mau wajib bahasa Inggris. Wajib. Jadi itu dia nangis. Jadi momen itu para talent yang manggung sepanggung itu pada di belakang tuh siap-siap menyambut kita pas udah selesai gitu. Jadi orang-orang tuh wah gitu, anak-anak kuburan, waktu itu ada Changcuters juga ada apa semua tuh pada wah gitu ya. Jadi anakku tuh semakin ngelihat ini seru meren ya, ibunya semua orang nyanyi. Pas kesini si para artis ini juga menyambut si momomnya ini. Legend tuh udah tuh artisnya para artis ini mah. Terus gabruk dia nangis. Terus gitu. Akhirnya dari situ tahu dia. Jadi wow, you are so famous. Iya. Tapi ya kadieu nakut jadi kieu. Maaf jadi Sunda ya. Jadi Sunda. Mom, katanya mom tuh terkenal cenah ya. Tapi kenapa ke Indomaret mah gak ada yang ada atuh orang teh tuh pakai make up. Nah, asa ibu-ibu itu biasa. Itu mah angkatan kita ngalamin semuanya. Udah ke distract nih kita tuh, cuman ya sudah lah, tetap kita berkarya aja. Aduh serunya ngobrolin itu ada cerita sesuatu tentang anak lucu, itu lucu banget nih, bener-bener. Nah terus balik lagi nih ke zaman dulu nih kan setelah. Aku boleh minum ya? Boleh dong. Ini kebetulan ada dari Sierra guys. Ini langsung placement nih. Ya enggak sih, ini cuma dikasih air doang. Duitnya mah enggak, belum ya. Duitnya belum. Gimana ya? Nah kan sempat viral nih lagu Selepas Kau Pergi nih. Terus ini ramai banget. Gua ngelihat engagementnya dari para netizen. Lagu Selepas Kau Pergi itu kemarin sempat naik lagi nih, kayak di TikTok, di platform segala macam. Nah mereka banyak ngomongin masalah ada ini agak mistis katanya, ada suara gamelan. Terus itu suara gamelannya tuh beneran atau gimana? Terus ada cerita horor juga katanya saat rekaman, katanya di studio. Wah itu tuh gimana nih? Itu tuh bener nggak sih sebenarnya? Karena jujur di TikTok tuh rame banget ini ngomongin. Bahkan anak-anak yang anak sekarang yang ngomongin itu lagu ini tuh ada mistiknya, ini mistik gitu. Kasih tahu jangan ya. Jangan ya. Yang bohongannya apa yang beneran aja. Nah itu tuh bener nih. Serius. Pemirsa di sini gimana? Mau tahu ininya yang atau gimana? Yang benerannya apa? Yang bohongan? Beneran dong. Nah itu gimana rame pisan. Aku juga denger soalnya. Ada klangklung agak-agak kumanya kalau bahasa Sunda tuh nggak tahu pelog apa gitu. Saledro nadanya tuh nggak cun gitu. Gamelan ya. Gamelan. Nah itu bener. Walau alam. Serius. Tapi pokoknya gini di album itu. Jadi ya waktu di album itu ya. Jadi gimana? Terus gimana? Jadi pas rekaman ini tuh ada 2 kisah ya. Pertama. Oh jadi ada bukan gamelan doang, ada yang lain juga? Ada yang lain. Ini pada nggak tahu nih yang lainnya nih, yang tahu netizen taunya yang gamelannya doang nih, yang dibicarain. Terus? Pokoknya mah edan lah. Cerita lengkapnya guys. Ini studionya juga udah nggak ada. Dulu rekaman di mana? Di Jalan Jakarta. Yes, Jalan Jakarta. Oh di Bandung rekamannya, bukan di Jakarta ya? Oh. Jadi pertama tuh gini, ada salah satu kru kita lah, ya teman-teman kita lah pokoknya gitu. Pas gua kan jadi itu ruko 3 lantai. Ruko ya, yes. Pas gua mau ke bawah, pas gua mau ke atas, si teman kita ini ke bawah gitu ya, ketemu di tangga lah. Pas selingsingan. Di perwis lah ya. Di perwis. Mobil tuh perwis. Terus dia gini, Nick. Dia tuh gini, Nick gitu kan. Oh gitu. Iya, gue mau ke atas gitu kan. Terus dia bilang gini, loh kan lu tadi di situ. Astaga. Di studio. Ada yang menyerupain mana? Ada yang menyerupai aku. Di atas? Di atas, di dalam studio. Yang aslinya? Dia tuh nggak gebek gitu. Dia tuh kaget banget lihat gua dari bawah gitu. Gitu. Kalau di sinetron tuh gini. Waduh itu jatuh tuh kan handphonenya.
sayang nanti jobnya kurang, handphonenya rusak gitu ya. Terus. Ya pokoknya dia kaget, loh kan lu tadi di atas gitu. Ya, apa enggak gitu kan, pokoknya satu itu ruas gitu kan. Terus dia tuh masih enggak, tadi tuh bener-bener lu gitu. Itu satu. Nah yang kedua, ketika gue rekaman lagu entah yang mana, bukan Selepas Kau Pergi, bukan. lupa Lupa tapi, ya. Okay. Cuman yang pasti anak-anak tuh pada kaget karena gue tuh langsung buka ini handphone, langsung ngebretek. Ngebretek. Ini banyak istilah-istilah yang ngebretek itu terbirit-birit. Itu kan terbirit-birit kan. Aku tuh terbirit-birit lari keluar. Terus ada apa itu? Langsung. Jadi di dalam handphone itu kan gue lagi nyanyi, take vokal misalnya Selepas Kau Pergi. Aduh enak lagunya. Nyanyinya enak. Terus ada suara apa di itu? Di sini tuh ada yang nyanyi. Nyanyi apa? Bukan suara double ya, tapi emang nyanyi lagu. Nyanyi suara ngahaluang aja perempuan. Nggak jelas lagu apa? Nggak jelas, cuman kayak ngikutin aku gitu. Tapi bukan ikutan Selepas Kau Pergi. Enggak, suara dua enggak. Bukan lagu itu ya. Cuman dari ada yang di dalamnya nih, di headphone. Gitu. Aduh tuh jadi berinding lagi Aduh. Terus. Jadi kayak gitu dah. Tapi kan aku tuh, loh kan aku lagi nyanyi ini. Tapi kok ada yang nyanyi gitu. Langsung aku tadi terbirit-birit lari keluar. Wah gitu deh sampai di situ kan. Tapi nggak masuk ke rekaman. Karena kan bunyi di sini otomatis lagi direkam kan. Nggak kayak lagu Stevie Wonder yang itu tahu nggak yang? Oh iya tahu ceritanya. Sunshine. Nah, itu kan ada gitu kan ya. Nah, ini mah nggak masuk. Nggak masuk ya. Tapi di sini ada. Di sini ada. Itu mah langsung aduh tuh gue tuh rada lama dulu nggak mau masuk ke dalam kan. Sampai akhirnya karena waktu juga berjalan ya udah harus diselesaikan dong rekamannya. Akhirnya ditemenin sama 2 orang suruh duduk di depan. Sieun atuh. Borangan ternyata. Borangan. What is the borangan? Penakut artinya. Udah gitu. Aja ceritanya sampai situ, tapi itu jadi obrolan akhirnya di teman-teman itu. Tentu ya? saja gitu. Aduh, itu apa ya gini. Cuman kan yang namanya juga katanya studio. Maksudnya kalau emang serem studionya? Enggak juga, cuman konon katanya kalau yang ruangannya tuh lembab atau apa gitu ya suka ada kemungkinan. Oh gitu. Nah, terus itu tuh kan yang suara cewek di sini nih. Nah, terus kan yang tadi papasan. Papasan. Nah terus yang ketiga berarti ada 3 dong. Yang satu yang suara gamelan itu gimana ceritanya? Nah itu juga meureun. Dan yang rame mah yang itu. Itu. Yang itu yang rame mah. Iya tapi ya itu juga nggak tahu wallahu alam ya. Jadi kok tiba-tiba ada itu. Pokoknya di satu album itu aja. Dan kebetulan juga si album itu, aduh, kita tuh kan ceritanya tentang albumnya tuh Menanti Pagi kan. Itu album 1 ya kalau nggak salah ya? Enggak, album ketiga. Album ketiga yang kejadian horor itu? Album ketiga. Itu tuh kita pakai ini juga karena tentang waktu lah ya, si temanya tuh. Jadi pakai nama album itu ada jamnya, jam tua gitu. Itu tuh punya nenek aku. Jadi mungkin kalau disambung-sambingin teh Jara Radul lah gitu itunya teh ya, suasana-suasananya tuh. Tapi kalau gue belum pernah sih ngalamin kayak gitu sih. Oh ya? Pernah, tapi bukan buat rekaman dulu waktu buat recording acara TV. Ada apanya? Ada suara gitu sama. Ada yang ikut nyanyi. Oh gitu. Dulu ingat banget di Cibaduyut sih. TV tersebut. Saya pernah kejadian waktu itu dan sampai akhirnya ceritanya lama tuh rame tuh saat itu. Cuman zaman itu mah kan belum ada sosmed ya, jadi belum rame diomongin orang gitu. Benar-benar. Kalau tau gitu kan ini nanti tuh aku bikin jurnal Risa. Jurnal Risa. Iya. Horornya udah dulu ya. Udah dulu horornya. Nanti nah, Nik kalau tanggapan Manik nih ya, maksudnya pengen penasaran sih, pengen nanya aja nih. Tanggapan Manik tuh tentang musik era sekarang nih Nik, ya kan? Sekarang tuh udah beragam, bahkan random banget nih musik sekarang. Benar. Nah dengan banyaknya penyanyi muda yang hebat. Nah sekarang tuh Manik ngerasa susah nggak sih buat bersaing gitu? Kalau ngerasa susah mah enggak ya, justru aku tuh sangat terinspirasi sama mereka. Oke. Jadi sekarang tuh karena medianya juga banyak ya, ketika banyak artis-artis muda, penyanyi-penyanyi muda gitu ya, atau solois, dan sekarang tuh ternyata solois juga pada punya lagu sendiri ya, mereka tuh ada songwriter juga gitu kan, itu tuh keren banget. Betul. Dan mereka punya media untuk menyampaikan bahwa lagu ini tentang ini gitu. Nah di situ tuh aku mikir kayaknya di zaman kita tuh nggak ada gitu media untuk menceritakan, oke, ini lagunya bikinan gue, tapi
kenapa gue bikin lagu itu tuh kita nggak menyampaikan itu, bener nggak? Iya, benar Gitu. benar. Bahkan seorang Amiza gitu ya. Nadine Amizah. Nadine Amizah kan ketika ya aku suka lihat gitu kan, oh dia mau ngeluarin rilisan baru dan dia lalu ceritakan, itu tuh jadi bagian cerita gitu. Iya, benar. Kalau kita dulu nyeritain itu tuh cuman pas lagi promo radio aja gitu. Karena di TV juga nggak ada kan. Iya, nggak ada. Talk show kayak gitu nggak ada. Betul. Gitu. Ya jadi aku sih salut gitu. Salut ya. Gila Justru ya. lebih respect lah yang mana kan. Bukan jadiin saingan gitu atau gimana gitu. Oh enggak sama sekali. Nggak Jadi sama sangat-sangat terinspirasi dan itu juga bikin ke-trigger lagi pengen berkarya gitu kan. Terus udah gitu Emang keren-keren anak sekarang ya. Banget. Dan kerennya lagi kalau sekarang tuh apa ya? Kayak kita tuh lebih bebas ya untuk mengungkapkan apa yang mau diomongin. Kayak gini lah. Itu balik lagi kayak misalkan mengamati Nadine aja. Iya. Di lagunya yang apa namanya Bertaut. itu dia bilang ada bajingan, satu kata yang mungkin kalau itu nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran dan nggak boleh dulu mah Dulu. ya. Mungkin nggak boleh karena kan si Lawan Seven aja celakanya itu nggak Iya, boleh. waktu itu sempat dicekal. Dicekal betul. Kalau dulu banyak pencekalan. Nah ada satu lagu tapi ini memang tidak hits lah ya. Iya. Itu tapi kebetulan aku yang bikin. Jadi tentang itu tuh kayak versi hijrah tapi bukan hijrah ya, cuma karena zaman dulu. Jadi intinya gini, kita pengen menjadi hidup yang lebih baik gitu kan. Selalu hidup tuh berprogres ke arah yang lebih baik. Nah, aku menulis di terakhirnya tuh sampai jumpa nanti ku kan pokoknya sampai menutup mata gitu maksudnya tuh itu mati. berprogres sampai mati. Itu aja nggak boleh. Itu produser langsung ganti. Nggak mau. Jadi akhirnya aku ganti. Padahal KPI ketatan sekarang loh. Oh kan? Kan kebalik ya? Nah, dibalik. Jadi Nanti kalau kumaha sih KPI teh? KPI. Nah, jadi aku ganti menjadi sampai mentari terbenam. Terbenam. Gitu. Itu sebenarnya kiasannya tetap orang mati meninggal iya, gitu. Betul. Nah, kayak gitu aja nggak boleh. Nah, kayak Nggak gitu. boleh. Jadi sekarang tuh kayak lebih bebas. Terus kalau dulu tapi mungkin di bagian perjuangan, ya mungkin sekarang juga ada perjuangan, tapi versinya beda. Kalau kita kan dulu gimana caranya menembus label. Iya, kalau benar. sekarang lu di kamar juga udah bisa bikin Udah karya. iya benar. Sekarang udah lebih gampang nih. Jadi produser itu adalah masyarakat sekarang. Nah, udah gitu kebalik. ya? Iya kan? Sekarang yang produksi udah masyarakat sendiri. Bahkan punten ya, maksudnya sorry bukan diskusi aja diskusi ya. aja. Bahkan ada banyak masyarakat yang udah punya karya yang bahkan sama label nggak mau. Oh. Itu banyak banget nih. Oh gitu justru jadi ya. Label ditolak sekarang ya? Iya ditolak. Nah. Kalau dulu kita jadi ditolak emang sebenarnya label pun lagi ya kondisi industri sekarang tuh mereka juga bingung gitu karena si publik udah tahu strateginya segala macam itu nih gitu. Justru malah sekarang diaplikasikan ke label ya. Iya benar. Ya Manik sendiri sekarang kan kadang-kadang bikin sendiri udah bisa. Oh gitu ya. Iya kan? Iya kan? Iya dong. Bikin sendiri gitu maksudnya nggak harus. Ya. Sebenarnya fungsi label juga kan sekarang 50-50 ya antara ya memang dibutuhkan tolong ataupun jangan tidak. Mempengaruhi ya. Gitu. ini kayak mengaruhin gitu ya. Tapi Manik masih di label kan sekarang? Masih di label. Anak lama masih di label ya. Nah terus ada strategi apa? Lalu Nanik sekarang dengan kalau tadi kita udah bicara katanya persaingan cukup ketat dengan anak-anak sekarang kan, gitu. Jadi ada strategi Laluna nggak sih sebenarnya untuk menciptakan personal branding cara bandnya sama anak-anak zilenial nih gimana caranya nih? Jujur Laluna sendiri masih berusaha mengupayakan adaptasi lah dengan teknologi sekarang ini gitu ya. Jadi kayak TikTok, ya sosial media lah ya, apapun itu. Itu memang sedang diupayakan dan memang banyak ya kalau anak-anak muda mah ayo teh gitu. Inilah mulailah bermain walaupun misalkan kurang suka misalnya gitu ya sama platform tertentu, tapi dia kudu kalau lo mau ini gitu karena wajib. Karena tombaknya di situ sekarang. Iya betul. Ya kan tadi kita juga ngobrol-ngobrol di belakang seperti itu gitu. Ya itu sedang diupayakan lah gitu. Karena jujur kalau yang usiaan kita ini itu energinya tuh tidak sama seperti anak-anak muda sekarang gitu. Betul, selain peran-peran yang banyak juga ya energinya itu kadang-kadang benar sih. udah ini sih gitu kayak gini lah ya yang lucu kita manggung nih di satu acara reuni gitu kan udah biasa sebenarnya ketika acara agak molor dikit gitu. Kebetulan acara manggung waktu itu janjinya jam 9 tapi ternyata jam 10 belum mulai juga yang kitanya tuh bagiannya atuh harareai semua teh ngantuk
tos anom eta tos teh anom deui. Terus sekarang jadi kayak kararieu bah. Udah gitu, nguap-nguap ngantuk. nguap. Ya. Aduh, aku bilang heula ya. Nguap. Gitu ya. Gitu ya. Aduh, Jadi seru semuanya banget. perlu belajar lagi. Dan, Ini memang pesan buat teman-teman juga ya, angkatan kita gitu. Misalkan di era 2090-an memang mau nggak mau Iya, gitu, memang perkembangan teknologi itu harus diupdate, iya. mau nggak mau. Betul. Karena akan susah sih kalau misalkan kita tidak berkembang. Iya, satu lagi mungkin yang aku kadang-kadang suka bikin masih agak denial gitu ya, kalau kita tuh udah usianya memang udah itu ya, Iya, udah benar. milenial. Emang kita tuh apa sih Gen Z ya? Gen Z. Kok Gen Z sih? Kita Gen X. Kita Gen X. Jadi ketika kita ketemu sama talent-talent muda, kadang-kadang mereka suka kaget juga. Iya benar. Gini kan si Laluna teh udah sepuh gitu ya. Iya, Jadi kadang-kadang gini ya. sepuh. Halo teh, cara gini. Halo teh. Iya, Salim. Iya bener banyak kejadian gitu. Kadang-kadang di event kalau di belakang kenalan sama anak artis muda, ini gini pada salim. Eta kan. Aduh, agak ruas dong dengan peran baru ini. Ya udah sok tenanon lah bilang tante asal jangan bilang ua, cuma kayak gitu. Jadi gitu ya Nek ya. Ini banyak banget nih ceritanya Manik nih. Tapi Nek gue ada penasaran nih. Bukan gue ada penasaran, gue tuh mau cerita aja sih sebenarnya ke Manik. Tahun berapa ya? Sekitar 2000 berapa belas gitu, 2010-an gitu kan. Gue tuh seneng banget sama ini film. Seneng film gak Nek? Aku penikmat film, cuman belum pernah main film. Belum pernah main film. Film apa Gue tuh suka sama dulu Indonesia tuh Tarik Jabrik. Aduh. Gimana kabarnya Kapten Kibil? Aduh, Itu gimana sumbernya dari ceritanya? mana? Katanya bener dulu. Katanya sempet deket sama kapten. Aduh. Kok bisa? Waktu itu kayaknya belum Kapten Kopral mungkin. Kopral kan? Kapten Kibil. Kibil ini pokoknya Aduh. salah satu personel Cangcuters. Aduh, ini langsung berem, ini langsung Tapi kesangan. pernah ya, katanya Yes, gosipnya ya. santer Itu loh zaman itu. Udah lama. Ya, waktu dulu aja anak-anak band sama anak band gitu. Kebetulan satu ini mungkin gitu. ya, satu komunitas. Tapi di situ saat itu memang dua-duanya musisi ya. Jadi ketemu waktu itu Manik musisi, Kibil musisi juga. Banyak ada progres di area musik. Apa-apa ini tuh Waktu nggak bisa di skip aja nih. kalau gue udah ngomongin gini asik banget soalnya. Aduh. Tapi sempat kerjasama nggak waktu itu Kibil di musik bareng Kibil? Oh, justru Kibil tuh pernah jadi pengisi apa ya, jadi bintang tamu video klip kita, kalau sekarang bilang pernah. musik video kali Musik ya. video ya, musik video. Oh pernah. Nah ya namanya juga istilahnya saling inilah berkontribusi gitu kan. Kalau dia juga kadang-kadang misalnya di Cangcutersnya sendiri ada lagu yang ada suara ceweknya. Nah itu kadang-kadang aku suka gitu. mengisi juga ya gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah ya. Zaman itu ya. Ya Sami meret ya juga. Tahu aja. Seru juga ya. Gitu. Soalnya suka banyak cerita kalau musisi. Tapi kan maksudnya ya apa namanya, ikut seneng ya ketika Iya, ikut sekarang seneng The ya. Cangcuters begitu. Dia maju Wah, naik luar lagi, biasa. sekarang jalan lagi. Dan mereka Laluna kemarin juga. kemarin juga apa karya Laluna yang 3 rilisan baru itu Masih cuma dibantu? remake aja, itu dibantuin loh sama teman-teman dari Cangcuters. masih dibantuin Iya, juga. benar, karena Intinya mah yang dulu mah dulu, cuman support system harus silaturahim, Silaturahim. insya Allah tetap terjaga. Ini Terima salah satu kasih. contoh baik buat teman-teman. Jadi mantan itu jangan dibuang ke tempat sampah, sebenarnya salah ya kalau gitu. Harusnya dimanfaatkan ya, di recycle ya. Reuse, recycle. Udahlah, nanti bisa bisa takut ada apa-apa nanti kalau bahas gitu mah. Bisa Udah gitu dipotong aja. rame deh. Nah, Aduh, itu rame. nanti pun anak siapa itu mau? Gitu deh. Nick masih ada target nggak? Target personal atau Laluna sendiri yang belum kecapai? Selama ini tuh gue tuh belum dapet nih pencapaian hal ini gitu. Masih ada nggak buat ke depan? Yang terdekat pengen mah ya, ini ada cita-cita baru lah ya. Iya. Laluna pengen sih berkolaborasi ya Kolaborasi. sama justru musisi-musisi muda Musisi gitu. muda, iya. Pengen Itu banget. benar. Pengen banget ya Bagus. karena apa ya? Kita juga pengen menyerap energi semangatnya Iya, lagi benar. dari teman-teman ini gitu kan. Kalau sahabat-sahabat kita ya Moka ya kan itu Nah, ya Moka. selama 8 tahun kita nggak ada kan, kalau Moka masih tetap konsisten Jalan, jalan ya. dan mereka sangat istilahnya diapresiasi lah sama Iya, musisi-musisi betul. muda.
ya kita juga kayak pengen, aduh iya ya pengennya ada semangat seperti itu. Oh gitu. Memang tren sekarang beda kayak zaman kita dulu soalnya. Jadi Kan sekarang mah era kolaborasi. kolaborasi, ya. bener. Nggak bisa sendiri sih kayaknya. Betul. Nik zaman sekarang ini kita. Iya, makanya. Dulu kan kita sendiri juga jalan ya gitu. Kalau sekarang udah susah kayaknya. Iya. Nah kalau apa sih namanya? Kalau ada rencana ini nggak sama Laluna sekarang rilisan gitu? Nah, pengen apa ada single baru gitu? Iya, kita juga pengen sih bikin single baru, karya-karya baru. Ya ada, pengen lagi diusaha, ya apa lagi dibikin lah ya. Itu udah ada beberapa. Terus Udah mempersiapkan tapi tapi kalau yang pribadi sih ada satu yang belum terwujud dan itu kayak udah lama banget mimpi yang terpendam ya. Itu adalah bikin buku, karena aku suka nulis ya. Suka nulis? Oh suka. Manik suka nulis. Kenapa nggak dari kemarin nih? Ih makanya itu, biasalah banyak ini itu ya. Banyak ini itu. Ibu-ibu. Ebes masih kayak gini. Itu tuh kayak semua orang juga kapan katanya mau bikin Gitu. buku. Tapi Itu kemarin kayak kan sempat rilis yang remake. Iya remake. Kemarin. Jadi itu ada berapa lagu yang kemarin di remake sama Laluna? Lagu-lagu hits di Lagu zaman hits itu zaman aja. itu. Jadi kayak kita ambil Penggalan Kisah Lama sebagai lagu yang pertama ya. Oke, itu album 1 tuh. Satu. Kemudian Selepas Kau Pergi, Selepas Kau Pergi. di era 2003-an dan Lara Hati namanya. Itu yang taunya anak-anak 2000 terakhir kita mau udahan tuh 2000. Nah kemarin berarti dirilis pas kapan? Di remake rilis itu ulang? 2024. 2024. Kemarin rilis lagi 3 lagu itu. Iya, betul. Selama ini berarti 2024 wah itu atau 2025 ya? ngobatin banget ya. Iya. Buat angkatan kita sih sebenarnya. Wih seru nanti gue denger deh. Pokoknya udah ada di platform kan? Ada di platform. Udah di platform streaming kayak Spotify juga dan lain udah. Iya. Nah tinggal di kepo aja guys. Dikepo. Lagu hitsnya Laluna sudah ada lagi dengan versi barunya. Iya. Mudah-mudahan pada suka Itu teman-teman. dia. Aduh. Pada suka senang. Seru banget Manik. Aduh, Manik Eri. hatur nuhun pisan ini kita Sami-sami. ngobrol udah panjang banget. Iya. Udah berbagi cerita horor Waduh. juga, cerita musik, sejarahnya zaman itu Iya. gitu. Jarang banget loh teman-teman pada tahu gitu. Nah sebelum kita tutup ada pesan buat para perempuan ya sih. Aduh. Berhubung Wanik itu adalah seorang perempuan hebat. Aduh. Ada pesan buat perempuan-perempuan yang ingin memulai karir di musik nih, terutama untuk anak sekarang. Yang mereka tuh masih ngerasa, aduh gue belum cukup kuat. Ada pesan nggak buat mereka biar mereka bisa fight gitu? Oke, buat perempuan-perempuan kayaknya kalau zaman sekarang sih, wah kayak semua orang juga bisa berkarya Iya, kapanpun, Iya. Anytime juga ya. Jadi kalau kata aku sih, mendingan diwujudkan aja karya apapun itu ya, Iya. nggak selalu harus musik. Nah. Mau apapun itu silakan dimanfaatkan karena medianya sekarang sangat luas, sangat banyak. Jangan sampai menyesal. Maksudnya ketika usia karena usia itu akan terus bertambah gitu. Nambah terus. Jadi mendingan dari sekarang Dimanfaatkan. Jangan sia-siakan waktu Iya. sedikit juga buat tidak melakukan sesuatu. Betul. Dan gitu. yang paling pasti juga mungkin karena zamannya sekarang adalah viral. Mungkin ada cara viral yang lebih baik untuk menjadi viral gitu. Jadi kan banyak cara yang kurang Betul. baik juga, tapi mendingan kita pilih yang baik sih kalau kata aku Iya, ya. benar. Bisa kan? Bisa banget. Bisa banget. Harus dengan sesuatu yang positif menjadi viral tuh bisa. Betul. Bisa banget. Dan buat penyuka musik nostalgia, jangan lupa kalau reuni-reuni undang atuh ya. Itu. Tifa sama Laluna. Nick boleh spill dikit akun Instagramnya Laluna. Iya. Bisa ngepoin activity-nya Laluna di mana? Ya, Laluna Band Official. Di Instagram. TikTok juga sama YouTube juga. Sama. Iya, Oke. sama Manik Prajananya jangan lupa ya. Iya itu. Oke, pokoknya seru banget obrolannya, kita udah panjang lebar sama Manik. Manik udah ngebuka sesuatu yang mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Pokoknya thank you banget udah nonton. Mari kita bahas episode dengan Manik Laluna. Dan buat kalian yang pernah nyanyi Selepas Kau Pergi di kamar mandi atau di mana lah, sambil galau jalan-jalan, jangan lupa share juga episode Manik saat ini. Sampai jumpa dengan bintang tamu di episode berikutnya. Mari kita bahas. Thank you Manik.